Halo semuanya, selamat datang di Batam News Podcast. Oke, di topik kali ini kita akan membahas tentang mega proyek Aurum kini memasuki tahap pembangunan aktif. Nah, untuk info lebih lanjutnya kita langsung saja bahas bersama sales manajernya. Sudah hadir bersama saya Pak Awi di sini. Apa kabar Pak Apa Awi? kabar? Sehat, luar biasa. Oke, sehat luar biasa ya, lengkap pokoknya jawabannya. Oke, nih Pak Awi, sebelumnya kita sudah podcast ya Pak ya, dan kita Ya, sudah bahas tentang konsepnya dari Aurum sendiri. Nah, mungkin ini saya akan bertanya lagi, secara singkat saja nih Pak, bisa dijelaskan kembali untuk konsep utama dari kawasan Aurum sendiri. baik. Jadi konsep Aurum ya, sesuai dengan slogannya Aurum 24/7 ini Urban Hub ya. Mhm, Jadi Aurum itu merupakan suatu kawasan terpadu yang kita bangun di mana di mix antara hunian ya, mhm, hunian landed dan hunian vertikal juga area komersial di mhm, dalamnya. Sehingga ini saling melengkapi ya di area 20 hektar. mhm, Nah, untuk yang pertama kita pasti lebih tertuju ke komersilnya dulu. mhm, Jadi karena kan 24/7 urban hub itu seperti aktivitas perkotaan yang ramai selalu. mhm. 24 itu 24 jam ya, selalu beraktivitas selama 7 hari dalam seminggu. Seminggu. Jadi artinya kawasan komersilnya akan aktivitasnya ada terus selama Ada terus 24 ya. jam, selama seminggu, berbulan dan tahun tentu Tahunan. saja. Jadi Iya. keramaian yang ada di area komersil Dan Aurum. akan selalu ramai ya Pak ya. Yes, Nah, begitu. betul. Oke, nah kemudian yang membedakan Aurum sendiri dengan kawasan komersial lain di Batam saat ini apa nih Pak? Oh banyak sih. Jadi kalau Mhm, membedakan secara komersil ya, mhm, bedanya komersil Aurum dengan yang lain itu banyak. Jadi di Aurum ini kalau kita cerita spesifik ke fasilitasnya, mhm. bahkan fasilitas kita itu tidak ada di tempat lain. Nah ini Jadi dia. sekedar mengingatkan kembali saja ya. Mengingatkan, oke. Jadi kita ada 8 fasilitas yang berada di dalam area komersil kita Mhm. Yang ya. pertama yang saya ingat itu Nah, apa air tuh? menari ya Pak ya. Air menari Air ya. Ini menari. istilahnya unik jadinya. Unik ya? Nah, jadi yang Oke. pertama itu betul air menari atau dancing fountain. So Mhm, nanti ke depannya di danaunya ya. Jadi akan ada kita investasikan fasilitas dancing fountain. mhm. Dimana sekarang kan kalau paling deket ya kita kalau warga Batam mau melihat pertunjukan air menari atau dancing fountain itu ke Ke Singapura. Singapura. Next kita nggak usah ke Singapura Tapi lagi, di sini cukup aja berada di di Batam Aurum sudah ya. bisa. Ini akan menjadi daya tarik untuk warga Batam, bahkan juga turis mancanegara, Mhm. domestik dan mancanegara. Itu baru yang pertama ya Pak. Yang pertama. Oke. Kedua, tempat dancing fountain-nya. Jadi Mhm, di tengah-tengah dari area komersil kita standby kan kita adakan namanya danau seluas 2 hektar. mhm, Di mana itu akan menjadi juga pusat daripada aktivitas ya. mhm, Jadi di situ bertempatlah tadi dancing fountain yang seperti saya mhm, bilang. Nah, yang ketiga adalah kita akan ada namanya Arumi Iconic Art. mhm, Jadi seperti status atau patung ikonik ya di salah satu sudut daripada si danaunya. Di mhm. mana bukan cuma sekadar patung dengan ketinggian sampai 8 meter ataupun kita bilang seperti 2,5 lantai ruko tingginya. Mhm, Jadi megah sekali dan tidak menggunakan bahan seperti beton ataupun semen. Kita menggunakan bahan recycle, kita pilih yang semi transparan, mhm, kemudian patung tersebut dikombinasi juga dengan LED, proyektor, mhm. bahkan sound system. Udah kebayang nih gimana Ya, huru-haranya ya Pak ya. ya jadi kalau malam hari ya, jadi dari pagi mulai ya, pagi sampai sore tentu kalau dimainkan LED dan proyektornya kan nggak maksimal ya. Mhm, Dengan bahan yang semi transparan tersebut, maka akan terjadi pembiasan multicolor di mhm. sekeliling daripada si patung. Kemudian pada saat sore sampai ke malam, nanti bisa dimainkan LED dan juga proyektornya, juga sound Oke. system, sehingga akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Bahkan kita ada siapkan kayak interaksi dengan pengunjung. Jadi ada salah satu panel yang bisa Mhm. dipegang pengunjung Dan ya. itu nanti bisa berubah warna gitu ya Pak? Yes, nanti dia akan Oke. berinteraksi, berubah Oke. warna ataupun proyektornya main, sound systemnya main begitu. Udah kebayang nih ya Pak ya. Udah nggak sabar nunggu. Itu yang kedua ya. Yang Ya. ketiga. Ini sekarang yang ketiga. Mhm, Yang ketiga kita ada yang namanya Aurum Open Plaza. mhm, Jadi Open Plaza itu area terbuka ya, yang besar. mhm, Jadi area tersebut persis di samping danau, mhm. ya. Itu bisa difungsikan untuk berbagai macam event.
Misalnya kita buat bajar. Wedding mungkin ya Pak ya, bisa. Wedding nanti yang outdoor bisa, tapi ada spesifik lagi nanti kalau wedding yang lebih bagus lagi. Itu outdoor bisa, jadi bajar, yoga massal, ataupun kita buat misalnya live musik. Live musik di mana pengunjung bisa berinteraksi atau menyumbang lagu langsung dengan band yang ada di situ, bahkan dikelilingin tanpa panggung. Jadi itu area yang asik sekali untuk ini ya, untuk berinteraksi ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita mempunyai area Aurum Float and Dine. Udah pernah punya pengalaman belum kuliner di atas danau? Nah, belum sih Pak. Belum ya. Jadi kuliner di atas danau ini menjadi sesuatu yang asik ya. Seandainya kita istilahnya berkunjung ke Aurum. Jadi kita bisa menikmatin makanan atau minuman, mungkin ngobrol dengan pengalaman yang berbeda. Jadi naik bukan sampan sih, kayak ban yang besar yang di atas danau di mana ada meja, ada kursi di situnya. Oh gitu, benar-benar di atas airnya gitu ya Pak ya? Yes, ya di atas airnya. Yang keempat ya itu sudah ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima kita ada yang namanya Aurum Urban Light. Jadi Aurum Urban Light ini adalah salah satu fasilitas yang bentuknya seperti, kalau dari atas lihat, seperti logonya si Project Aurum kita. Dimana kalau kita perhatikan itu seperti labirin. Seperti labirin, cuma labirin kan biasanya orang menggunakan tumbuhan, begitu ya. Kalau kita di sini menggunakan lampu. Jadi lampunya juga bukan sekedar cuma hidup, di on, ya kan, di off kan mati gitu aja. Ada sensornya. Jadi pada saat orang masuk ke dalam, dia bisa mengikuti gerakan orang, sehingga lampunya bisa hidup, mengikuti orang yang bergerak di sana. Berarti selama ada orang di sana, berarti lampunya hidup terus ya Pak ya? Iya, dia akan berinteraksi dengan pergerakan orang. Jadi asik ya jadinya ya. Asik. Jadi nanti udah kebayang masuk ke sana tuh udah kayak bukan di Batam gitu ya? Bukan. Berasa jadi mungkin di Singapura gitu ya berbeda sekali bukan ya, kan selama ini kan area komersil ya just area komersil begitu aja, yang parking standar gitu ya, belanja ataupun makan begitu saja. Jadi ini ada fasilitas yang bisa dinikmatin. Itu yang kelima tadi ya. Kemudian kita ada yang namanya Aurum Grove Promenade. Jadi Grove Promenade ini seperti saya bilang, danau itu berada di tengah-tengahnya komersil. Nah, yang mengelilingi danau sebelum kepada area komersilnya adalah area koridornya ataupun jalannya. Jadi Grove Promenade ini adalah jalan koridor yang mengelilingi daripada si danau. Nah, dengan lebar 4 meter, pengunjung akan dengan istilahnya senang hati ya, hunting makanan, hunting kebutuhannya sambil mengelilingi danau, menikmati dancing fountain dan lain-lain. Jadi itu kita khususkan Grove Promenade ini untuk pejalan kaki. Jadi tetap ramah lingkungan ya betul, Pak ya. untuk yang motor apalagi mobil itu nggak diperbolehkan masuk. Jadi benar-benar untuk pejalan kaki. Jadi kayak seperti inilah ya namanya ya, tepian laut lah, kalau ini kan danau. Gitu loh menikmatinya. Kemudian kita ada lagi yang namanya Aurum Loop. Nah, Aurum Loop ini adalah area jogging tracknya, persis berada di samping promenade, di mana lebarnya 2,5 meter. Nah, membedakannya adalah bahan yang dipakai. Jadi Aurum Loop itu juga sama, kelilingnya itu danau itu 1,3 km. Sehingga pada saat orang yang mau berolahraga, karena bahan materialnya beda, kita menggunakan bahan material yang seperti stadion untuk yang olahraga. Sehingga pada saat setelah hujan, orang mau aktivitas olahraga joggingnya itu nggak licin gitu loh. Tetap ini ya, tetap nggak bisa licin, ya. tetap bisa. Dan kemudian kalau malam hari seandainya orang tidak jogging, tentu saja itu bisa dipakai juga fungsinya sebagai untuk digabungkan dengan si promenade. Jadi untuk pejalan kaki yang menikmatin danaunya dan mencari kebutuhannya bisa menggunakan Aurum tersebut. Sehingga kalau ditotalin promenade dan Aurum Loop itu 4 plus 2,5 meter, 6,5 meter untuk pejalan kaki. Jadi itu luas sekali sebenarnya. Luas sekali. Ya, kemudian yang berikutnya yang ke-8 tunggu aku hafal dulu karena banyaknya fasilitas aku lupa nih. Banyak. Open Plaza, danau, kemudian ada si dancing fountain, iconic art, kemudian ada tadi float and dine, Aurum loop. Ini dia. Satu lagi. Apanya?
Arumi punya friend. Jadi Arumi Oke. ikonik art kita, dia punya kawan-kawannya. Yang Jadi gimana lagi tuh, Pak? jadi dia itu punya di danaunya Mhm. akan ada seperti kawan-kawan daripada si statu kita yang bentuknya naga yang artistik ya. Kemudian dia ada ditemenin dengan kawan-kawannya bentuknya yang unik-unik. Sehingga ini satu kesatuan yang bisa dirangkai programnya. Contoh, apabila lampu daripada si Arumi patung tersebut main bersinar, nanti bisa connect kepada kawan-kawannya yang di atas danau. Oh gitu, Jadi jadi saling nyambung gitu ya? ya, jadi ada programnya begitu. Oke. Sehingga menambah kemeriahan daripada pengunjung ataupun pendatang ke Aurum area komersial kita tersebut. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Udah ada 8 nih, Itu 8 kelebihan fasilitas ya. fasilitasnya. Nah, sebenarnya itu kan salah satu perbedaan yang kita ada dengan yang tempat lain, komersil tempat lain. Tapi poinnya adalah kalau bagi investor yang membedakan yang paling signifikan adalah bukan cuma 8 fasilitas itu. Eh, ini saya sambil bertanya ya Iya. dari yang Mbak tahu gini. Komersil di Batam atau bisa dibilang ruko ya. Kalau kita namanya showbiz bukan ruko. Showbiz ya. Shop office business ya, komersil. Nah, ataupun ruko yang biasa disebut oleh orang-orang investor yang di Batam ini. Dari satu project, komersilnya berapa persen sih, Mbak? Kira-kira. Bisa kebayang nggak? Komersilnya. Satu project nih. Ya kan? Ruko di Batam kan pasti acuannya adalah menghadap jalan. Iya, hadapnya Betul ke ya? jalan. Sehingga di Batam sempat disematkan dengan nama Kota Seribu Ruko. Kota Pernah Seribu dengar? Ruko, ya. Setiap Pernah dengar ada ya? perumahan pasti depannya ada ruko. Yes. Nah, kalau bisa dibilang depannya ruko, belakangnya perumahan, berapa persen sih porsinya? Iya, sedikit aja sih Pak. Sedikit Hanya ya? untuk pelengkap aja gitu. Betul. Karena dia kan memanfaatkan yang menghadap jalan saja. Sehingga boleh dibilang 10% komersil, belakangnya 90% hunian. Ataupun 15% komersil, belakangnya 85% hunian. Nah, komersil ini boleh saya bilang ada komersil pelengkap seperti yang Mbak bilang tadi. Jadi just melengkapi daripada mungkin kebutuhan penghuni yang di belakangnya untuk berbelanja sesuatu. Ya, Nggak usah jauh-jauh, cuma ke dekat, depan doang saja. Benar. Oke, dan itu emang sudah umum di Batam. Tetapi komersil yang saya bilang komersil pelengkap ini, yang persentasenya sedikit ini, tidak semuanya hidup aktivitasnya untuk di Kota Batam, betul ya? Benar, Jadi banyak yang kosong juga. Banyak yang kosong, banyak yang istilahnya ada juga yang beraktivitas. Nah, balik lagi, potensi untuk komersil ini berkembang sebenarnya itu kan tidak lari daripada traffic yang ada. Nah, komersil yang menghadap ke jalan sebenarnya mereka developer pada umumnya mengharapkan traffic daripada jalan. Bukan traffic daripada orang yang tinggal di dalam. Iya, yang tinggal di dalam kan bisa pulang ke rumah pasti nggak mungkin keluar lagi atau istirahat kecuali ada kebutuhan atau kepentingan ya. Pulang kan tempat istirahat di rumah. Tapi dia mengharapkan traffic jalan dan mungkin kebutuhan dari penghuni di belakangnya, yang berada di belakangnya. Nah, traffic jalan ini memang satu poin yang bagus untuk menjadi acuan keberhasilan suatu bisnis. Ya, tetapi seperti saya bilang tadi, kebanyakan yang hadap ke jalan bahkan tidak ada yang hidup juga. Karena itu tergantung kepada jenis usahanya dan lain-lain. Ya, jadi kalau dibilang sih usaha atau bisnis yang menunggu bola, mengharapkan traffic jalan. Mengharap traffic jalan ya. Nah, berbeda dengan Aurum. Jadi konsep komersil kita tuh berbeda. Kita enggak menjadi komersil pelengkap. Jadi dari area 20 hektar, kebayang tidak? Yang kita alokasikan untuk area komersilnya itu 50%. 50% 50%. Padahal kalau yang hadap jalan itu juga sama, lebih kurang 10% atau 15% saja. Tapi kita emang buat konsep yang berbeda, out of the box. Kita alokasikan sampai 50% sebagai area komersil dengan kita investasi seperti danau di tengahnya dan 8 fasilitas yang tadi saya sebutkan. Nah, itu berarti tidak menunggu traffic daripada jalan. Bahasanya kita menciptakan traffic. Betul, 8 fasilitas itu sebagai bagian daripada traffic generator. Kita menciptakan traffic sehingga
dengan area komersil yang 50% ya, setiap investor yang berada di Aurum yang berbisnis itu akan mendapatkan positif atau benefit ya. Karena kita menciptakan traffic, kita nggak nunggu dari jalan, sehingga potensi untuk bisnis mereka berkembang itu lebih tinggi. Lebih tinggi, karena udah ada kegiatan di dalamnya. Betul, gitu ya. orang akan tertarik dengan dancing fountain, betul nggak? Contoh, jam 7 malam kita showing dancing fountain. Pasti jam 7 malam itu akan ramai sekali. Itu terjadi kok, bahkan ke negara Singapura, ya, di mana pada saat showing dancing fountain-nya dilaksanakan, itu orang berkumpul semua. Bahkan sampai ke Amerika, yang depan Las Vegas itu ada yang dancing fountain-nya juga, itu berkumpul semuanya. Sama. Jadi kita menciptakan traffic masuk ke dalam. Bukankah dengan traffic yang sudah ada di tengah-tengahnya, itu membuat bisnisnya lebih berkembang? Benar. Nah, itu salah satu konsep yang signifikan yang membedakan Aurum dengan area komersil yang lain. Yang lainnya di Betul. Batam. Nah, untuk konsepnya sendiri nih Pak, Ya. Apakah ini sudah ada di kota lain atau pertama kalinya di Batam ini? Di kota lain, kalau dibilang potensi adanya kesamaan, kemiripan pasti ada di kota lain. Cuma untuk di kota Batam, emang kita istilahnya satu langkah lebih maju. Oke. Ada yang hampir mirip, tapi tidak seperti kita. Oke. Bahkan kita memilih yang satu langkah lebih maju dengan menambahkan fasilitas yang mungkin ya ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan yang biasa dihindari. Kalau kita malah enggak. Bahkan kalau saya mau detailkan sedikit lagi, pembangunan komersil kita itu enggak sistemnya bangun deret. Biasa kan akses masuk, habis itu satu deret memanjang. Mungkin satu deret itu, satu blok itu ada 10 unit bahkan lebih. Sebelah kirinya 10 unit bahkan lebih. Nah, kalau kita bangunnya berkelompok. Oh gitu. Jadi kalau yang hadap ke jalan nanti itu lebih kurang, maksimal ada yang 5 unit, ada yang 4 unit juga ya. Contoh yang 5 unit, yang hadap danau di belakangnya itu ada 7 unit. Berarti itu satu kelompok. Kemudian itu namanya satu blok ya, kita ceritanya satu blok. Jadi cuma panjangnya cuma ada 5 ruko maksimal. Setelah itu dipisahkan oleh akses, nanti akan ada satu blok lagi, 5 ruko lagi. Kemudian dipisahkan akses lagi, ada yang mungkin 4 ruko, yang prime fee misalnya. Kemudian satu akses prime fee. Nah, cara bangun seperti itu banyak dihindarin oleh developer yang ada. Karena kenapa? Dengan bangun per blok yang setiap bloknya ada akses, itu membuang lahan banyak sekali. Membuang lahan, benar. Ya, jadi lahan kita, akses kita itu mulai dari 6 meter, artinya kita korbankan 2 ruko untuk sebagai akses orang dari depan menuju ke danau, ke dalam. Kemudian ada juga yang paling besarnya 9 meter aksesnya. Itu seperti 4 ruko, 2 di depan, 2 di belakang. Jadi itu banyak sekali yang kita... Secara bisnisnya udah banyak motong ya Pak ya? Ya, kalau dibilang secara bisnis, kalau orang finance pasti menolak, orang keuangan pasti menolak. Ini penghamburan gitu loh. Karena kalau satu ruko kita anggap 2,5 M saja, 2 ruko saja yang 6 meter sudah 5 M, 5 miliar kan. 4 ruko sudah 10 miliar yang terbuang. Benar. Nah, di sini kita membuat konsep yang berbeda ini kenapa? Kita bukan cuma sekedar mencari profit, tapi kita mau bangun sesuatu yang berbeda, yang dimana area kita, proyek kita akan menjadi hal yang positif ya untuk Kota Batam sendiri. Kita maunya Aurum ini menjadi destinasi ikonik untuk Kota Batam, juga khususnya kepada investor kita. Jadi mau parkir di mana aja di sekelilingnya, nggak usah takut. Masuk ke danaunya jauh jalannya, aksesnya, karena setiap blok itu ada aksesnya. Ada aksesnya dan terlihat lebih ini aja ya Pak, lebih lebar gitu ya. Jadi kelihatannya kayak besar gitu ya, luas gitu ya. Karena dia per bloknya kayak satu grup. Kemudian akses itu juga membuat pandangan dari jalan raya masuk ke dalam melihat fasilitas luas. Dancing fountain itu orang bisa ngintip tuh, dapat tuh kalau malam hari. Nah itu yang berbeda sih. Berarti yang lahan yang dilebihkan tadi itu dikhususkan untuk untuk parkir mobil atau gimana tuh Pak? Beda. Kalau yang aksesnya itu antara blok itu emang untuk akses orang masuk ke belakang danau. Parkirnya ada yang di depannya. Dimana parkir juga kita siapin juga dengan cukup banyak ya. Jadi cukup bisa menampung pengunjung yang ada. Ya karena kan kita tuh kalau mau pergi ke suatu tempat yang rame gitu pasti mikirnya aduh parkirnya males nih ngantri, gitu. Cari parkirnya muter-muter. Jadi
kita itu area parkirnya di Aurum sini ini yang mengelilingi daripada area komersialnya. Jadi cukup banyak sekali dan bukan cuma satu lapis, dia dua lapis. Dua lapis. Untuk jalan kawasannya itu one way sehingga semua bisa diputarin. So parkir di mana saja itu nggak apa-apa. Nanti ada akses, pasti ada akses ke danau. Jadi nggak ribet. Biasanya kalau satu akses pasti yang paling ramai itu yang dekat akses. Dekat akses, benar-benar. Habisnya yang ujung itu sepi. Mana nggak mau jalan kakinya jauh. Bahkan dia dapat yang ujung sepi, bahkan dia bisa ambil keputusan, jangan di sini dah, ke tempat lain saja. Benar, jadi belok kan dia kan. Jadi keluar saya cari tempat yang parkir yang lebih enak. Bahkan kita juga bukan cuma sekeliling, kita siapkan kantong parkir sampai 3. Oh ya. Ada kantong parkir juga, di mana kantong parkir juga dekat dengan akses. Sehingga mau parkir di mana saja, ya itu menuju ke danaunya itu sangat mudah sekali. Keren sih Pak. Kita udah pikirkan sih konsepnya seperti itu. Iya, karena kan saya sebagai sebagai orang yang suka jalan-jalan nih gitu, kalau udah parkirannya full, udah nggak bakalan ke sana, udah balik kanan aja lah, gitu kan mikirin besok mikir kan kalau mau ke sana lagi ini parkiran dapat nggak? Iya benar, nanti keluarnya juga antri gitu kan. Iya betul, gitu. betul. Oke, berarti itu sudah aman ya Pak ya untuk di Aurum sendiri ya. Oke, nah itu kita baru bahas tentang konsep. Kemudian kita lanjut ke progresnya nih Pak. Nah sejauh ini tuh seperti apa sih progres pengembangan fisik di lapangan untuk kawasan Aurum sendiri? Jadi untuk progres di lapangan kalau mau kita bahas ya detailnya, sebenarnya dari awal tahun kita sudah mulai. Cuma kan nggak pernah dibahas tentang pembangunan proyek ya di lapangan ya. Yang selalu dibahas adalah mulainya pemasaran, yaitu soft launching di tanggal 16 Mei ya. Jadi sekarang sudah tanggal 2 Juli ya, udah bentar lagi Agustus nih, udah 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih ini. Karena kalau 16 Juli sudah 2 bulan, 2 bulan lebih. Nah, boleh dibilang pembangunan kita seperti saya bilang dari awal tahun kemarin kita sudah mulai. Sampai sekarang untuk area komersil yang 50% daripada kawasan kita itu sudah terjadi, bisa saya kasih gambaran 80% untuk elevasi lahannya itu sudah terjadi. Mungkin tidak nampak ya, karena kan di dalam proyek, jadi orang dari jalan tuh nggak nampak. Di mana nanti elevasi daripada si lahannya sendiri dengan jalan raya itu ada ketinggian sekitar 50 sampai 55 cm. Jadi lahan kita tuh akan lebih tinggi daripada jalan raya. Jadi kita udah pikirkan juga misalnya seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita ingin seperti genangan air dan lain-lain, kita sudah pikirkan. Jadi udah 80% yang terjadi di lapangan untuk yang namanya elevasi lahan. Dan elevasi lahan ini juga sekali membentuk daripada area danau. Danau sudah ada, kita bentuk areanya sesuai dengan konsep kita. Gitu. Jadi untuk pembangunan elevasi lahan sudah 80%. Gitu. Nah, untuk tahap pembangunan yang sedang berjalan saat ini dan rencana ke depannya dalam beberapa bulan ke depan itu gimana, Pak? Jadi dari elevasi lahan yang sudah 80% area komersilnya kita ini, ya, ini paralel berjalan. Sekarang sudah menyentuh ke pembentukan danau. Nah, untuk di awal Agustus ini, pembentukan danau itu akan dijalankan lagi tahap berikutnya. Jadi di awal Agustus ini, kita akan melaksanakan namanya pemancangan seed pile. Yaitu seed pile itu seperti penahan ya, dasar untuk penahan tepian danaunya. Jadi akan ada piling yang ditanam di bawah dasar danau. Di mana piling di sekeliling danau ya. Jadi piling itu ada, kita mulai di awal Agustus ini, di mana seed pile ini setelah terjadi itu akan dibarengin pemasangan DPT, dinding penahan tanah, yang di mana tumpuannya pondasinya adalah di seed pile ini. Jadi bisa kami kan seed pile-nya udah masuk, ini airnya di atas kan di dasar danau kan. Nanti dari seed pile ini akan dibentuk DPT-nya, dinding penahan tanah, di mana ada batu-batu besar yang menahan. Itu untuk apa Pak? Tepian danaunya. Untuk tepian danaunya ya. Tepian danaunya. Jadi ini juga sekaligus menjawab ada pertanyaan beberapa konsumen atau calon konsumen yang bertanya pembangunannya daripada si fasilitasnya gimana? Nanti nggak sesuai dengan konsep. Benar. Nah bahkan kita sekarang bangunnya paralel. Jadi kalau sebagai pembuktian bisa ke lapangan melihat. Danaunya sudah terbentuk dan sudah signifikan sekali berubah. Gitu loh. Untuk danaunya sendiri itu berapa dalam Pak kedalamannya? Enggak dalam. Enggak dalam ya? Enggak dalam.
Dia paling 1 meteran, Oh gitu. sampai 2 meter saja, nggak dalam. Kalau itu kan bukan fungsi untuk berenang, jadi kita nggak dalamin. Jadi nggak bisa berenang ya Pak? Apanya? Nggak bisa berenang? Nggak Cuma bisa. main aja gitu ya, Betul. main air aja. Oh Karena kan gitu. kita menanamkan dancing fountain, ada pipingnya di situ ya, jadi emang peruntukannya bukan untuk berenang, berbeda dengan kolam renang yang peruntukannya untuk berenang. Seat pile ini kita balik lagi ya ke laptop. Jadi seat pile ini akan memakan waktu lebih kurang 6 bulan pengerjaannya, 6 bulan. Nah, pada saat pengerjaan seat pile sudah berlangsung 2 bulan, berarti kan anggap ya 2 bulan itu kan pasti ada seat pile yang sudah terbangun dengan jarak berapa, ada berapa ratusan meter. Nah, di situ juga akan langsung paralel berjalan pembangunan DPT. Jadi dia paralel berjalannya. Jadi kalau paralel berjalan artinya nanti selesainya juga tidak tunggu terlalu lama lagi. Nah, itu yang ke depannya akan kita lakukan untuk area danau. Oke. Kemudian di bulan di bulan Oktober, nah kita sudah mulai namanya pemancangan untuk pondasi daripada showbiz rukonya. Oke, September ya Pak ya? Oktober ya? Oktober. Oktober ya. Oktober ya. Kita mulai pondasinya, kita pancang karena kan showbiz kita itu dibangun dengan pondasi piling ya. Dia ada pile di ininya untuk menjaga kestabilan dan keamanan daripada si showbiznya. Jadi bulan 10 kalau biasanya orang pasti melihatnya dari bulan 10. Nggak melihat dari pembangunan elevasi lahan. Tetapi di sini saya detailkan sebenarnya kalau dibilang pembangunan kita dari awal tahun sudah. Sebelum mulai jualan kita sudah mulai elevasi karena itu cukup luas ya. Jadi yang butuh waktu. Jadi kita sudah mencicil dari awal-awal sebelum kita launching bahkan. Untuk showbiznya sendiri itu Pak itu biasanya berapa lama? 24 bulan sampai 36 bulan kita bisa serah terima bangunan. Ya, kita bisa serah terima bangunan pas dengan sekarang di depan area kita jalan kan lagi diperlebar. Benar. Diperbesar ya. Jadi pas itu pada saat saya terima jalan sudah bisa dioperasionalkan. Sekarang masih macet banget ya Pak ya? Ya sekarang masih macet karena kan masih pelebaran ya. Iya pelebaran macet setiap hari. Ya macetnya kita ambil positif berarti daerah sana itu daerah yang menarik untuk traffic. Begitu. Tapi itu kalau udah dibuka jalannya udah lebar. Udah lebar dan itu sangat nyaman ya bagi warga Bengkong ataupun warga Batam yang melalui jalan tersebut. Benar. Begitu. Emang harus dilebarin sih di daerah situ. Betul. Oke, kita kembali lagi nih. Untuk di proyek Aurum sendiri Pak, apakah ada tantangan teknis atau faktor cuaca yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyeknya sendiri? Kalau teknis sebenarnya nggak ada, karena kalau namanya pembangunan ya, zaman sekarang teknologi pembangunan itu sudah cukup memadai banget, ya, sudah cukup memadai banget. Paling yang kita tidak bisa kendalikan itu adalah faktor cuaca. Makanya selalu ada masa grace period setelah masa ini handover atau serah terima bangunan, kita tetap ada masa grace period sekitar 3 sampai 6 bulan, ya. Selalu di semua developer pasti melakukan itu. Karena itu adalah untuk mengcover yang namanya faktor cuaca. Kan kita nggak bisa kendalikan yang namanya hujan, mendung, apalagi Batam ini boleh dibilang cuacanya cukup unik ya. Unik, ya benar. Dia tidak bisa diprediksi. BMKG nyerah nih di Batam. Bener, BMKG aja nyerah dengan cuaca di Batam. Batam. Jadi bisa. Bahkan hujan lokal itu sering terjadi di Batam. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tidak bisa prediksi karena nanti mempengaruhi faktor daripada pembangunan di lapangan. Contoh nih, untuk compact daripada lahan dengan adanya hujan saja kita sudah pasti berhenti, nggak bisa. Nah, masuk ke bangunan struktur contoh untuk pengecoran, plester yang menggunakan bahan semen, ya itu kalau hujan saja, mendung saja itu sudah pasti akan tidak maksimal. Benar. Karena kan pengeringan daripada si materialnya itu akan terhalang. Jadi nggak perfect jadinya. Jadi kita karena kita mau menjaga mutu pasti kita hindari. Sehingga kadang-kadang bisa molor secara waktu, makanya ada grace period. Faktor cuaca sih yang paling poin kenanya. Cuaca sekarang. Ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kita akan membahas tentang penjualan dan promo nih Pak. Ya, tapi kita istirahat sebentar sebelum kita lanjut, kita jeda dulu. Kita akan kembali lagi. Baik. Oke.
Oke, kita kembali lagi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang konsep Aurum, kemudian juga progres di lapangan. Ya. Ya, sekarang kita akan bahas tentang penjualan dan promo nih, Pak. Kemudian bagaimana respon pasar sejauh ini? Apakah masih tersedia unit dalam tahap pertamanya ini? Oke, respon pasar sejauh ini sangat bagus ya untuk Aurum. Jadi seperti saya bilang kita soft launching bulan 5 tanggal 16. Sekarang tanggal bulan Juli tanggal 29 ya. Berarti 2 bulan lebih. Nah, dari tahap pertama yang kita pasarkan ya, kita sekarang tersisa cuma 20 lebih kurang 20 unit. Jadi dari tahap pertama yang kita pasarkan tuh sekarang cuma tersisa 20 unit. Jadi respon pasar tuh serapnya bagus sekali. Dan bahkan kita menghapus stigma daripada warga Batam atau investor yang selalu kalau misalnya mengakuisisi daripada komersil selalu yang pasti memilih nomor satu dan menghadap jalan. Iya. Betul ya? Karena peluangnya lebih besar ya. Karena traffic tadi yang tadi saya bilang, mereka pasti berpikir seperti itu. Nah, stigma ini di Aurum kita hapus. Bahkan kita yang paling duluan habis ya adalah yang hadap danau, bukan hadap jalan. Jadi bisa dilihat di situ berbeda seandainya ada magnet generator untuk trafficnya atau traffic generator tersebut. Bahkan kita menjual yang duluan habis malah yang hadap ke dalam, hadap ke danau. Berbeda dengan yang pada umumnya hadap ke jalan. Hadap jalan. Ya. Jadi tersisa kita mayoritas adalah yang hadap ke jalan malahan. Tapi apakah itu menjadi PR? Tidak. Karena hadap jalan, ruko atau komersil yang hadap jalan kita dibanding dengan yang lain ya. Itu bukan hal yang istilahnya kita satu langkah lebih maksud aku. Kenapa? Karena kita masih ada fasilitas di dalamnya. Di mana yang hadap jalan yang lain just hadap jalan saja. Di belakangnya cuma hunian. Kalau kita punya hadap jalan, di belakang masih ada fasilitas. Masih ada fasilitas, masih ada kegiatan. Masih ada akses di samping-samping bloknya yang pasti orang kalau mau ke belakang, ke danaunya, ke dalamnya, ke inti daripada fasilitasnya akan melewati akses. Depan dulu. Depan dulu, betul sekali. Oke. Nah sebenarnya plus sih. Tinggal nanti calon investor aja yang menyesuaikan posisi daripada si komersil ini, showbiz ini, mau yang hadap danau, tapi hadap danau sekarang sudah habis ya. Habis ya Pak ya? Udah tipis lagi, saya tinggal kalau nggak salah tinggal 3 unit. Kayak jualan danau. Kacang goreng ya Pak ya? Oh amin. Jadi hadap jalan lebih banyak ya. Tinggal nanti konsumen menyesuaikan aja dia bisnisnya apa. Kita nggak menjonasi bisnis daripada si konsumen untuk yang hadap danau ataupun hadap jalan ataupun yang sisi sebelah kiri sebelah kanan yang hadap danau kita zonasi tidak. Jadi kita alami saja distribusikan jenis usahanya. Nanti secara alami juga investor akan tahu kok dia mau ngambil yang mana. Contoh kalau kita bayangkan yang hadap ke dalam danau, yang hadap promenade lihat ke danau, kira-kira bisnisnya apa sih yang cocok? Makanan. Yes, itu sudah secara alami kan. Bahkan kita yang bukan investor aja, orang sudah bisa, kalau saya bisnis kuliner, saya harus pilih ke danau karena itu lebih pas, lebih ideal, lebih perfect. Kemudian bisnis entertain, yang pasti hadap danau. Tetapi kalau ini hadap ke jalan, pasti dibutuhkan juga. Contoh perbankan. Nggak mungkin hadap danau. Dia butuh brandnya tuh dilihat oleh banyak orang yang lewat gitu traffic. Apotik contoh, dia pasti hadapnya ke jalan. Elektronik gitu ya. Elektronik. Mungkin Alfamart, Hypermart, Alfamart, Indomaret, itu pasti kan hadap ke depan. Benar-benar. Dia mau ambil traffic dan dari dalam, pengunjung dari dalam juga. Jadi nanti ini secara alami akan menyesuaikan. Kita enggak zonasi. Jadi di sini sebagai informasi juga biar detail. Ya, karena ada konsumen yang tanya bahwasanya zonasinya gimana segala macam. Jadi di sini saya jelaskan juga bahwasanya kita nggak zonasi secara alami ya nanti akan terbentuk. Karena tanpa kita inikan aja Mbaknya udah bilang ada danau makanan. Makanan kalau di jalan ya agak-agak ke ini ya non kuliner lah gitu ya. Kalau kita zonasi nanti yang terjadi adalah berat sebelah untuk trafficnya. Makanan akan kita kelompokkan satu sisi untuk makanan. Pasti trafficnya paling ramai makanan di sisi tersebut. Tetapi seandainya F&B ini distribusi mengelilingi daripada si danau, otomatis area sekeliling semuanya akan ramai dengan trafficnya. Benar-benar. Begitu. Oke. Nah untuk promo menariknya apa saja nih Pak yang sedang ditawarkan untuk pembeli? Oke. Jadi untuk promo kali ini soft launching kita udah selesai ya. Kita udah masuk ke
eh, apa istilahnya belum grand launching tapi sudah udah Apakah lewatin soft launching. harganya berbeda gitu? Ya, jadi Harganya per beda. tanggal 23 Juni kemarin kita ada penyesuaian harga sudah. Signifikan enggak, tapi lumayan. Enggak signifikan tapi lumayan. Jadi ada penyesuaian harga dan berganti promo. Nah, promo kita juga enggak abal-abal ya, enggak kaleng-kaleng ya. Jadi kita memberikan hadiah istilahnya mengikuti zaman lah sekarang. Jadi tipe kita tuh ada tipe Sobis, menyesuaikan tipe ya promonya maksud aku. Jadi tipe kita tuh yang hadap jalan namanya tipe Prime. Hadap danau ada yang namanya tipe Suite dan tipe Volto. Oke. Untuk yang tipe Prime dan tipe Suite ya konsumen akan mendapatkan apabila mengakuisisi ya Sobis kita akan mendapatkan promo Huawei handphone 3 Fold XT, Huawei XT yang 3 Fold. Wow. Itu yang tercanggih Nominalnya sekarang. berapa tuh Pak? Boleh di-spill? Itu 50 juta plus. Wow, keren. Jadi itu cocok untuk berbisnis menggunakan handphone tersebut. Udah pernah lihat ininya kan iklan-iklan Huawei-nya kan? Udah pernah lihat. Kan biasa handphone lipat 2 udah keren, ini lipat 3 lagi. Jadi udah kayak tablet. Jadi benar-benar lipat 3 dia. Jadi handphone dan tablet, biasa handphone dan cuma semi tablet lah dua ini. Dia lipat 3, jadi cukup bagus, cukup ini bisa difungsikan oleh pebisnis untuk menjalankan bisnisnya. Nah itu untuk tipe Prime dan Suite ya. Nah untuk tipe Volto kita juga berikan smartphone juga dari Huawei. Nah kita berikan yang tipe X6. X6 itu tipe yang fold 2, jadi buka 2. Nah itu sekarang masih yang tertipis sih, handphone yang tertipis dan sama aja, cuma beda fisiknya saja. Dia lebih lebar kalau yang 3 Fold, kalau yang Huawei Fold yang X6 ini dia cuma bentangan layarnya lebih kecil, tetapi fungsinya untuk menjalankan bisnis juga sama saja sebenarnya. Nggak kaleng-kaleng ya Pak ya? Itu nggak bisa diuangkan ya Pak ya? Bisa. Seandainya konsumen handphonenya sudah ada koleksi sampai 12, nggak mau tambah lagi contoh. Oh itu bisa diuangkan? Bisa diuangkan, tapi sistemnya adalah bentuknya cashback ya. Cashback untuk dipotongkan ke harga jual. Oh gitu. Mengurangin harga jual yang dia beli. Jadi kan lebih murah jadinya. Iya. Nah, selain itu kita berikan juga peralihan hak gratis ya. Tetap kita berikan 1 kali peralihan hak gratis. Kemudian juga free WTO sampai 2053. 2053. Ya, jadi nggak usah pusing lagi dengan namanya WTO. Kita sudah free kan sampai 2053. Nah, untuk skema pembayarannya seperti apa, Pak? Oh, skema pembayaran. Ya kita cukup fleksibel ya skema pembayaran kita. Kalau namanya pembayaran itu umum ya biasa untuk developer semuanya. Dimulai dari cara bayar cash keras ya. Kemudian cara bayar cash bertahap atau tunai bertahap biasanya langsung direct kepada developer. Itu kita ada yang 12 kali atau setahun, 24 kali 2 tahun sampai ke 36 kali ataupun 3 tahun. Kemudian kita juga pasti ada yang namanya cara bayar KPR, kepemilikan ya, melalui via finance atau perbankan, di mana kita skemanya adalah pembayaran DP itu 30%, dicicil selama 30 kali. DP 30%, cicilan 30 selama 30 kali atau 2,5 tahun. Ataupun juga lebih gampangnya begini, setiap bulan bayar 1%. Betul ya? Setiap bulan bayar 1%, jadi 30 kali pas 30%. Sehingga plafon yang nanti diinikan kepada bank atau finance itu di 70%. Begitu. Itu untuk skema pembayarannya ya Pak ya? Ya. Nah mungkin apakah dari Tanah Group sendiri akan berpartisipasi di event-event yang akan datang seperti RB Expo itu mungkin? Oh ya, kebetulan bulan depan ya, Agustus ya. Kita ikut berpartisipasi ya, kita support juga kawan-kawan daripada REB ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang khusus Kepri. Kita ikut di pameran REB Expo, Festival Merdeka kalau nggak salah ya. Festival Merdeka. Di mana Pak nanti eventnya? Itu berada di Grand Mall Batam ya, dari tanggal 8 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi kita akan ada booth di sana. Apakah di event itu bakalan ada diskon spesial lagi atau gimana?
supaya dapat informasinya lebih detail, jelas, biar penasaran, nanti datang ke booth saja. Langsung ke booth saja ya. Oke, Datang masih ke booth saja. dirahasiakan. Jadi Oke. tanggal 8 sampai tanggal 17 ya, jangan lupa 8 sampai 17 Agustus. Di sana akan berkumpul banyak kok developer-developer yang ada, karena kan exhibition ya, pameran khusus properti ya. Kemarin kesini bawa ini juga ya kan Pak? Oh iya, Penghargaan. kemarin kita ikut yang Real Estate Indonesia Expo, Re-Expo bulan 6 ya kemarin ya. Bulan 5 ke bulan 6. Kita ikut yang itu, dan di sana kita mendapatkan posisi penjualan terbaik ya. Penjualan terbaik selama masa pameran. Yang doain aja mudah-mudahan kali ini kita selesaikan yang sisa 20 ini. Jadi dapat penjualan terbaik juga. Penjualan terbaik ya. Iya. Kalau udah tim Pak Wian turun, udahlah itu. Amin. Sebenarnya bukan tim saya aja. Jadi semua insan properti ya, dunia properti yang berada di Batam yang saling support, saling kolaborasi. Saling kolaborasi ya Pak. Dari developer internal itu bisa dibilang di bagian sales in-house-nya. Dari eksternal itu kawan-kawan RAB, kawan-kawan agent properti yang mendukung juga. Jadi kita saling support sebenarnya. Saling support gitu ya Pak ya. Betul, developer nggak bisa berjalan sendiri. Sendiri benar-benar. Pasti butuh support dari faktor internal dan faktor eksternal. Jadi akan lebih bagus apabila semuanya bersinar kan, warna-warni jadi bagus. Benar-benar. Luar biasa ini. Nah mungkin harapan nih Pak, harapan terhadap perkembangan Aurum ke depan, khususnya dari sisi kontribusi terhadap Kota Batam sendiri nih Pak. Oke, kalau harapan Aurum ke depan ya, dan kontribusi kepada Kota Batam ya, saya mulainya dari konsep kita. Seperti saya bilang tadi, konsep kita tuh berbeda, out of the box ya, sehingga dengan hadirnya konsep yang berbeda ini, menjadikan magnet generator untuk traffic atau traffic generatornya sendiri, fasilitas yang ada, kita berharapan besar ya. Kita yakin ini akan menjadi destinasi ikonik untuk Kota Batam. Ya, di Kota Batam ini butuh satu destinasi yang menonjol ya, sehingga menambah kunjungan turis dari domestik maupun mancanegara. Menambah lapangan pekerjaan juga pastinya pasti, kalau menambah lapangan pekerjaan udah pasti, karena area komersi kita bahkan 50% daripada kawasan, atau boleh saya bilang lebih kurang 10 hektar. Kebayang. Itu ada berapa ini ya Pak ya untuk jenis usahanya, ratusan ribuan mungkin ya? Kita nggak batasin untuk jenis usaha ya. Jadi kita welcome semuanya, karena nanti secara alami mereka akan menyesuaikan. Yang kita batasin adalah seperti tanpa mengecualikan ya, tanpa memojokkan atau merendahkan. Kita menghindarin seperti perbengkelan ya. Oh, oke. Tapi kalau bengkel yang modern kita welcome. Kita cuma tidak mau yang istilahnya yang menimbulkan polusi suara dan lain-lain, kan mengganggu sekitaran. Kemudian usaha jenis material yang konvensional, karena kita tidak mau lingkungan jadi nggak rapi. Kadang-kadang kan ada yang gimana ya, lingkungannya terganggu gara-gara penuh stok pasirnya taruh di depan jalan, batu bata depan jalan. Tapi untuk usaha material yang lebih modern seperti contoh ini sebut merek jadinya, Mitra 10, Wisco, ya kita welcome. Oh, gitu-gitu welcome ya Pak kan ya? Rapi ya, secara lingkungan kan rapi ya. Jadi kita sebenarnya tidak melarang, cuma kita harus menjaga lingkungan bersama. Karena kan lingkungan ini untuk kepentingan kita bersama semua. Nanti kalau kotor satu blok itu istilahnya banyak berantakan gitu kan, nggak enak lah ya untuk pengunjung. Iya, karena ini kan konsepnya sudah sedemikian rupa dibuat cantik ya. Kalau bisa kita menjaganya juga tetap rapi ya Pak. Betul, kan tujuannya satu, kita mau jadikan destinasi ikonik Kota Batam. Jadi salah satu tempat kalau orang ke Batam, kalau nggak ke Aurum itu nggak ke Batam. Nah itu yang kita mau jadikan. Ya, jargonnya ya. Pemerintah juga harus support lah kayak gitu ya. Kita support untuk ikoniknya pemerintah juga support kita, dan kita juga membuka kesempatan atau potensi yang lebih besar lagi kepada investor kita untuk keberhasilan daripada bisnisnya. Begitu. Oke, menarik sekali ini ya Pak. Tapi kita udah di penghujung podcast kita hari ini. Mungkin yang terakhir nih Pak, yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast Batam News hari ini, terutama yang sedang mencari peluang bisnis atau lokasi usaha baru. Oke. Kalau untuk
tentu saya karena orang Aurum. Kalau mencari peluang bisnis di usaha baru, tempat yang paling bagus, tentu kalau saya pasti bilang di Aurum. Di Aurum ya, Nah, karena tapi lokasi strategis. lokasi, konsep, jadi bukan cuma sekedar karena saya orang Aurum saja ya. Di sini tentu saja saya menjelaskan tadi seperti fasilitas, konsepnya seperti apa, sehingga itulah landasan saya bicara kenapa pebisnis harus memilih kepada Aurum, ya. Kemudian juga apa ya? Bukan cuma itu aja. Di kesempatan ini, podcast ini kan sebelum penutupan ya. Biasanya kalau kami dari developer sangat paham sekali. Yang pertama pasti diperhatikan adalah penjualan. Sesignifikan gimana, seramai gimana, seantusias gimana pasar menyerap daripada produk kita. Jadi step itu sudah kita laluin, ya, walaupun kita masih ada tersisa sedikit sekali 20 unit saja. Nah, kita yakin itu akan segera habis dalam waktu dekat. Nah, kemudian step kedua yang belum kita laluin, yang masih menjadi pertanyaan besar daripada mungkin calon investor, ya, ataupun investor yang sudah beli adalah gimana sih keberlangsungan proyek. Jadi benar tidak proyek ini dibangun? Karena banyak faktor yang membuat calon investor trauma dalam mengakuisisi suatu aset properti. Ya. Jadi, dan itu menjadi PR juga ya Pak? Menjadi PR untuk semua pebisnis atau yang berada di lingkungan industri properti yang sama. Nah, jadi saya nggak menuduh, tetapi pasti ada satu dua yang membuat faktor trauma itu muncul. Benar. Yang kejadian selama ini. Nah, kesempatan ini juga di sini kita menunjukkan bahwasannya proyek kita secara pembangunan seperti saya bilang tadi, pembangunan elevasi lahannya sudah 80% untuk area komersil. Danaunya sudah mulai terbentuk. Sebentar lagi Agustus akan mulai seed pile dan DPT. Bulan 10 kita mulai pemancangan dan semuanya akan mulus berjalan apabila cuaca sangat mendukung. Nah, untuk pembuktiannya bukan sekedar saya ngomong, mungkin bagi yang belum mengakuisisi ya, boleh silakan ajak agen-agen properti yang dikenal ya di Kota Batam, semua Kota Batam. Untuk melihat langsung. Untuk melihat langsung ke proses di lapangan, benar tidak seperti yang saya ceritakan hari ini di podcast ini. Jadi supaya nyata gitu loh. Jadi kita bukan cuma janji-janji tapi kita kasih bukti. Kalau kita ada video drone kemarin kita ambil, dan video drone yang kita ambil terakhir itu pada saat disandingkan dengan video drone yang pertama kali itu signifikan sekali perbedaan daripada di lapangannya. Jadi itu yang paling penting saya sampaikan untuk podcast kali ini ya. Jadi pemasaran sudah lewat satu sesi, sekarang kita masuk ke sesi physical evidence-nya. Dan di lapangan sudah terjadi. Jadi welcome, kita open ya untuk datang semuanya ke project untuk melihat supaya lebih yakin bahwasanya pembangunan kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan kalau bisa jangan lama-lama berpikir ya Pak ya. Yes. Soalnya stoknya tinggal berapa Pak? 20 unit, lebih 20 unit lagi ya. Dari total? Dari total kemarin tahap pertama kita 80 unit. Gitu. Dengan waktu cuma 2 bulan lebih. 2 bulan. Ini 20 jangan-jangan seminggu nih udah ludes nih nanti nih Pak. Amin. Dan kemudian yang terakhir adalah tetap penutupannya adalah sedikit tips saja ya. Ini dari saya pribadi karena experience di dunia properti selama belasan tahun. Belasan tahun ya udah tetap, suhunya ini. Enggak. Kita tetap belajar kan, namanya belajar nggak pernah habis ya. Iya benar, sampai kapanpun tetap belajar. Jadi ini salah satu result ya dari pengalaman yang ada. Beli properti itu kalau namanya selalu acuannya lokasi itu benar. Ini saya singkat saja. Tetapi zaman sekarang itu berbeda. Acuan nggak bisa cuma dari lokasi saja. Developernya dulu. Iya, jadi lokasi itu penting tetap ya. Lokasi pertama, yang kedua adalah konsepnya seperti apa. Konsepnya ya. Oke. Dan yang ketiga adalah developernya. Jadi 3 poin ini tetap harus ada sebagai pertimbangan yang matang untuk kita mengakuisisi salah satu properti. Dan itu sudah ada di Aurum, lokasi oke.
Ya, propertinya juga udah jelas ya Pak ya. Konsepnya sudah jelas. Konsepnya juga udah jelas. Nah, jadi tunggu apa lagi, Ya. Sobat Batam News, langsung saja datang ke Aurum untuk melihat langsung proyeknya seperti apa supaya lebih yakin lagi nih Pak ya. Iya, bukan lebih Oke. yakin lagi, langsung eksekusi, Langsung eksekusi, langsung akuisisi ya. langsung ini dia langsung check out ya gitu ya. Oke, gitu. Nah, oke, Sobat Batam News, kita sudah di penghujung acara. Seru sekali obrolan kita hari ini tentang proyek Aurum. Kita akan bertemu lagi di podcast yang selanjutnya mungkin dengan progres-progres yang akan dilakukan selanjutnya lagi ya Pak ya. Pasti, Oke. ya. Oke, saya senang sekali Lena Zara hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast yang selanjutnya.